Teori berikutnya adalah teori performatif. Nah, ini biasanya berhubungan dengan ucapan performatif. Nih, biar kita baca dulu ya. Ucapan performatif tidak dapat ditentukan benar dan salah berdasarkan pada peristiwa atau fakta yang telah lampau, melainkan suatu ucapan yang memiliki konsekuensi perbuatan bagi penuturnya. Ini menurut Kailan tahun 1998. Dengan suatu ucapan performatif, seseorang bukannya memberitahukan suatu peristiwa atau kejadian, melainkan dengan mengucapkan kalimat itu, seseorang sungguh-sungguh berbuat sesuatu. Nah, misalnya mengadakan suatu perjanjian. Ucapan-ucapan semacam itu tidak dibuktikan benar atau salahnya, baik berdasarkan logika maupun fakta yang terjadi, melainkan berkaitan dengan layak atau tidak layak, atau berwenang atau tidak berwenang diucapkan oleh seseorang. Ya, paham kira-kira sampai sini, Bu? Apa maksudnya? Biar saya kasih contohnya nih, biar lebih paham. Contoh Pak. Ya, contohnya begini. Di sini tidak penting benar atau salah berdasarkan pada peristiwa. Berarti ini bertolak belakang dengan teori koresponden ya. Ya, kalau koresponden tadi kan harus sesuai fakta. Nah, di sini tidak penting peristiwa yang terjadi. Yang penting ucapannya itu ada konsekuensinya kah menurut penuturnya atau bagi yang mengucapkannya. Nah, contohnya begini. Di saat kita mengucapkan sumpah, misalnya ada orang mengucapkan sumpah di saat dia dilantik. Saya bersumpah, saya berjanji akan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, biasanya begitu ya ucap kalimat sumpah ya. Nah, saya berjanji akan begini-begini. Nah, pada saat itu apakah perlu kita mencari suatu kebenaran sesuai faktanya, sesuai peristiwa yang terjadi? Nah, belum bisa ya. Artinya belum bisa. Kalau dia masih mengucapkannya di saat itu, kita belum bisa mencari apakah dia akan setia kepada Pancasila untuk 10 tahun ke depan misalnya, atau di dalam masa jabatannya. Misalnya pejabat negara, saya bersumpah tidak akan korupsi. Nah, di situ apakah harus kita buktikan dulu kebenarannya pada saat itu? Belum bisa kan? Tidak. Karena dia belum menjalani jabatannya sebagai pejabat negara. Nah, itu. Jadi yang dimaksud di sini teori performatif ini tergantung kepada siapa penuturnya, siapa yang mengucapkannya. Nah, begitu. Jadi apa yang diucapkannya dan siapa yang menuturkannya. Lebih mudah lagi nih contohnya. Seorang menteri pendidikan melantik rektor, misalnya rektor Universitas Hasanuddin misalnya ya. Dengan ini saya, Menteri Pendidikan Republik Indonesia, melantik saudara sebagai seorang atau menduduki jabatan rektor Universitas Hasanuddin Makassar. Nah, itu tidak perlu kita buktikan kebenarannya. Karena apa? Karena dia adalah seorang menteri. Jadi kita lihat siapa yang berbicara di sini. Dia adalah seorang menteri. Sudah pasti benar yang dikatakannya bahwa dia berwenang. Seorang menteri pendidikan berwenang untuk menentukan siapa rektor. Nah, tapi coba tadi seorang mahasiswa yang berkata itu, atau saya yang berkata itu, dengan ini, melalui ini Zoom ini saya melantik Ibu Alanti menjadi rektor Universitas Mega Rizky.
Nah, ini benar nggak yang saya katakan ini? Halo? Halo, Bu? Iya, Pak. Ya. Tadi saya kasih contohnya begitu, misalnya. Saya melantik eh, Ibu Alanti menjadi rektor Universitas Megariski. Itu benar nggak? Amin, Pak, tapi tidak benar. Iya, tidak benar kan? Karena siapa saya? Yang punya wewenang, iya. Ya, saya kan tidak punya wewenang. Iya. Tapi kok sok-sokan saya melantik Ibu Alanti menjadi rektor Universitas Megariski. Nah, tapi kalau yang berbicara ini adalah Menteri Pendidikan, saya melantik Ibu Alanti menjadi rektor Universitas Hasanuddin. Nah, itu bisa benar. Karena siapa? Karena yang berbicara adalah Menteri Pendidikan. Dia berwenang. Jadi tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya. Nah, jadi tanpa perlu pembuktian kebenaran, kita sudah bisa mengambil statement apakah proposisi itu benar atau salah. Jadi unsurnya tergantung siapa kepada siapa atau siapa yang mengucapkannya. Nah, makanya namanya ini teori performatif. Kalau perform itu kan seperti apa ya? Akan tampil, show. Jadi tidak perlu dibuktikan peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau atau peristiwa yang akan terjadi. Yang penting siapa yang perform itu, siapa yang akan tampil, siapa yang mengucapkannya, apakah berwenang atau tidak, apakah layak atau tidak. Nah, itu. Ini biasanya kadang contoh kecilnya begini lagi. Kalau kita komplain, misalnya kita kemana ya, ke bank ya, ke bank. Kalau kita komplain di situ, ini kenapa saldo saya begini-begini, kenapa transfer saya tidak berjalan lancar. Nah, kita komplain kepada tellernya ya di situ. Tapi kita puas nggak? Nggak puas pasti. Lalu si teller itu memanggil atasannya, supervisornya atau kepala cabangnya. Nah, tapi akhirnya turun ke kepala cabangnya. Padahal sebenarnya jawabannya sama dengan si teller. Jawabannya sama. Tapi kita pasti lebih puas kan mendengar jawaban dari kepalanya kan, pimpinannya kan, daripada anak buahnya. Karena apa? Karena kita menganggap pimpinannya ini sudah lebih berwenang, lebih paham, lebih layak. Nah, padahal kalau kita pahami, telusuri, kita ingat-ingat, jawaban si kepala itu bisa jadi sama dengan jawaban si teller tadi. Namun kita tidak percaya dengan si teller tadi karena ya lu kan masih teller kok, belum bisa menjawab persoalan saya. Tapi tiba turun kepalanya, pimpinannya, nah lalu kita percaya. Karena apa? Karena itu kepalanya. Dia berwenang menjawab persoalan kita. Ya itu namanya teori performatif. Siapa yang perform? Nah, siapa yang perform, layak atau tidak, berarti itu benar. Jika dia yang perform ini adalah orang yang layak atau orang yang berwenang. Ya, paham sampai sini, Bu? Iya, Pak. Mudah ya? Mudah ya?